sekarang kita udah masuk ke program Neo, ngobrolin edukasi objektif bareng teman-teman dari SMA 8 Tasikmalaya. So, pastinya sahabat style, selama beberapa jam ke depan kita bakalan chit chat. Kebetulan Karisma juga sudah kedatangan rekan-rekan dari SMA 8 di sana, tapi nanti dulu gak bakal Karisma spill dulu. Kita bahas dulu program ini. Jadi program ini sahabat style adalah program yang bakal kita lakukan tiap hari minggunya. Kita bakal ngundang beberapa sekolah, universitas untuk bisa ngobrol-ngobrol santai aja mengenai pendidikan atau mengenai sekolahnya, mengenai kegiatan aktivitasnya di persekolahan di sini setiap hari Minggu bareng Karisma dari jam 10 sampai jam 12 siang. Jadi stay tune terus sahabat Star. Dan ini untuk guest star yang kedua kita, karena minggu kemarin kita sudah bareng teman-teman dari SMA 6 Tasikmalaya, dan sekarang kita kedatangan rekan-rekan dari SMA Negeri 8 Tasikmalaya. Boleh dong say hi teman-teman semua. Lupa ya, aku belum nyalain mikrofon kalian. Gimana kabarnya hari ini teman-teman? Alhamdulillah baik. Oke, agak deketin lagi ke mic-nya ya. Oke. Nah, angkat aja mic-nya. Oke. Ini aku lagi ngobrol bareng siapa aja nih? Dari sebelah sana dulu. Boleh. Halo semuanya, nama aku Zifauzina Zafa dari SMA Negeri 8 Kota Tasikmalaya. Panggilannya apa panggilannya? Zepa, oke. Halo, aku Restina Adi Pertiwi, dipanggilnya Restina dari SMA Negeri 8 Tasikmalaya. Oke. Zepa, Resdina. Ini kenapa yang satu keselip? Halo semua, aku Fani. Aku dari SMA Negeri 8 Tasikmalaya. Oke, next. Halo semua, aku Kalista dari SMA Negeri 8 Tasikmalaya. Oke, aku bakal recall kalian dan mengingat-ingat namanya. Kalisa, Yes. Restina, Fani, Zepa. Tuh. 100.000 rupiah buat Karisma. Oke sahabat Stal, nih ngomongin soal anak-anak muda. Kalian tuh kelahiran tahun berapa ya? 2007? 2007. 6, 2006, 2008. Oke. Ini semuanya kelas 10, 11, 12. 11 sama 12. 12. Oke, ada senior dan juniornya ya. Yes. Ospek dong. Oh udah ya? Bulan kemarin. Oke. Gimana senior kalian rese nggak? Baik banget teman-teman. Kayaknya aku tidak mempercayai itu. Oh my god. Sangat peres ya. Iya, sangat peres, dan pasti di belakang kayak ih si teteh mah. Oh. Najong deh. Oke, di umur-umur kalian tuh masuk ke Gen Z lah ya, bisa dibilang. Yang rebel, yang pengennya didengerin, pengen selalu tampil gitu. Gak suka dengan hal-hal yang biasa aja. Sukanya tuh yang menarik gitu. Sebagai pelajar di era zaman sekarang, apa sih perbedaannya? Kalau zaman aku kan, kalau zaman aku sendiri kan sekolah tuh ya udah sekolah, guru galak, ya oke gitu. Kan sekarang mah agak hati-hati ya gitu teman-teman. Karena gencarnya media sosial itu cepat banget, jadi banyak banget berita-berita yang langsung dikonsumsi oleh banyak orang. Nah, kalian sendiri sebagai pelajar menyikapi hal itu kayak gimana aja? Wajar gak sih kalau guru galak gitu loh? Kalau guru galak ya tergantung kitanya juga nggak sih, maksudnya Oke. nggak mungkin guru galak tuh karena tanpa alasan gitu. Oke. Pasti dari kitanya kayak entah itu ngeselin atau Ah. kayak nggak sopan gitu. Sebenarnya malah kalau menurut aku sekarang tuh karena banyak banget guru-guru yang baru kayak guru P3K yang kayak gitu kan. Oke. Baru ya, jadi usianya juga masih muda gitu. Oh, Jadi iya. lebih masuk gitu ke kitanya tuh, jadi kayak Lebih frekuensi. Iya. Nah, ya karena guru-guru kalian yang baru tuh sebenarnya saya. Teman-teman saya yang angkatan 2000 udah pada ngajar semua, yang which is kuliahnya ngambil keguruan gitu ya. Udah jadi guru semua, dan saat aku ke sekolah sebelumnya ke kalian kan itu ada guru aku teman aku yang ngajar, teman kelas. Kayak duh, si iya jadi guru. Merasa baru kemarin aja kita beres kuliah, beres sekolah di sana, dan sekarang udah jadi guru lagi. Jadi mungkin tergantung perspektif orangnya ya untuk menyikapinya. Ada yang emang sensi lah, ada yang emang
ya biasa aja bodo amat gitu tentang hal itu. Dicari kalian da sabodot teuing ya. Oke. Selain itu, apa sih suka duka kalian sebagai pelajar SMA? Gimana? Aku mau satu-satu dari kalian kayaknya punya versinya beda-beda sih. Dari Jepang. Oke, mungkin kan karena di angkatan aku itu masuknya udah kurikulum merdeka nih Oke. ya teman. Nah jadi biasanya guru-guru itu suka ngasih tugas suruh upload lewat sosmed-sosmed. Kan kita kayak kalau ngupload tuh suka malu gitu. Nah, jadi akhirnya suka ada jalan ide gitu. Kita bikin akun kedua teman-teman buat upload tugas. Second account ya. Iya, second account. Kayak gitu sih kalau misalkan dukanya. Kalau sukanya ya mungkin happy banget, terus bisa ketemu teman-teman yang sefrekuensi, solidaritasnya kuat juga gitu di SMA 8 ini, itu seru banget. Oke, yang lainnya gimana? Pani, boleh dilanjut? Ya kalau Pani gimana Pani? Kalau aku dari sukanya itu happy juga bisa ketemu teman-teman, terus saling share pengalaman gitu di SMA kayak gimana. Terus kalau dukanya itu Apa duka teuing? kadang gurunya itu ngasih tugas tanpa diberi penjelasan. Oke. Jadi kita nyari materi sendiri, apalagi kurikulum merdeka. Oke. Boleh. Kalau Restina. Oke, kalau dari aku sendiri mungkin dukanya sih di kelas 12 ini malah semakin banyak tugas gitu. Agak dekat lagi dong ke mic-nya ya, agak kurang kedengeran. Untuk sukanya sendiri, Nah, teman-temannya juga seru gitu di kelas, dan suasananya semakin terbangun gitu sejak kelas 12 ini. Kalau dari aku sendiri sih gitu. siap. Kalau dari Kalisa? Dari aku lebih banyak sukanya sih karena kan sekarang juga kelas 12 gitu ya. Bakalan bentar lagi lulus nih. Jadi makanya banyak lebih bikin banyak momen gitu sama anak-anak kelas, kayak misalnya main keluar bareng gitu. Kalau misalnya ada dukanya sih aku nggak terlalu mikirin ya, karena maksudnya bukannya yang gimana-gimana, tapi lebih pengen bikin teman-teman seneng gitu daripada harus mikirin masalah yang ada gitu. Oke, aduh, people pleaser banget kamu. Oke, jadi sekarang kurikulumnya beda ya. Ada kurikulum merdeka. Oh ya. Dan adik-adik aku, maksudnya kayak keponakan aku yang notabene sama keumuran sama kalian SMA. Sekarang tuh ada kegiatan yang namanya P5 ya. Nah, zaman aku tuh nggak ada yang kayak gitu-gitu. Boleh tahu dong itu tuh kayak gimana aja sih? Kalau P5 itu belajarnya gimana? So, kebetulan kalau di sekolah kita tuh angkatan yang sekarang, aku kelas 12 itu tuh angkatan terakhir Kurtilas. Jadi baru dari mereka yang P5 tuh Zepa sama Pani ya. Oke. Kami angkatan pertama. Oh yes. Gimana? Pengen tahu dong P5 tuh belajar apa aja, terus kayak gimana aja gitu. Kalau misalkan P5 itu biasanya teman-teman suka diisi sama kegiatan-kegiatan. Contohnya pernah kita nih P5 pada awal tahun kemarin itu kita mengadakan sekolah hijau. Jadi kita itu menanam satu kelas bersama gitu, dibikin per kelompok satu kelas. Lalu itu tuh harus dibuat video. Jadi pokoknya kalau P5 apa-apa harus di video gitu. Oke. Itu buat nilai keterampilan kayak gitu. Oke. Jadi sekolah hijau semua hijau, di chat hijau kah? Tapi kemarin aku kesana oren kok. Hijau semua. Oke. Enggak sih, temboknya nggak hijau. Oren ya? Iya. Kemarin aku kesana oren, soalnya nggak hijau gitu. Hijau daunnya ya. Oke, jadi untuk P5 sendiri mungkin bisa dibilang menuntut kita untuk lebih aktif di Iya, betul. di sosialnya mungkin ya. Lebih ke penerapannya lah ya mungkin. Dan juga untuk aktif sosial medianya, serba upload. Itu modalnya dari mana kalian kalau misalnya ada kegiatan kayak gitu? Dari pribadi sih. Aduh, pribadi. Berapa sih bakal anak sekolah? Bakal anak sekolah zaman sekarang berapa? Oke, dari mulai Zepa. Sehari atau mingguan atau berapa terserah orang tuanya ngasih berapa? Biasanya sih per hari ya. Oke. Aku biasanya per hari dikasih 25.000. Besar sekali. Kamu Pani? Kalau aku tuh perharinya tuh kadang 15, kadang 20. Tapi kalau les itu kadang 30. Oke. Kamu? Kalau aku sendiri mungkin setiap harinya sih 20.000. Cuman kalau ada kegiatan tambahan atau apa gitu bisa dilebihin biasanya. Oke. Kalau kamu? Aku per minggu
Oke. Dan itu tuh biasanya kan weekend gitu. Kurang ya? Iya. Kalau boleh jujur ya. Kurang gitu. Tapi udah kehitung gede-gede tahu. Zaman aku nggak segitu. Aku kayak kalau misalnya bekal bekal 15.000 tuh udah paling besar gitu. paling besar gitu dan juga paling paling bisa kemana-mana lah kalau aku pas zaman aku bekal 15.000 ya. Kalau enggak. Tapi sekarang mah nggak mungkin ya. Karena beda banget kalau zaman aku dulu kalau misalnya aku bekal dikasih orang tua 15.000 sehari kan. Ya. Gak minta lagi kan kalian? Atau minta lagi cuman buat bekal sekolah doang? Cuma buat bekal sekolah doang. Oke. Sultan sekali ya kalian itu. Nih, kalau aku dulu rata-rata ini Maya, bukan hanya aku tapi rata-rata teman-teman aku juga kita bekalnya 15.000 itu paling better lah, paling gede gitu. Iya. Kadang aku pernah bakal 10.000, 7.000 pernah lah gitu ngalamin pasti itu. Nah tapi cukup banget. Bahkan dengan bekal 15.000 tuh kita tuh pulangnya bisa nyeblak, bisa dulu kita nongkrongnya di WKS kan. Zaman-zaman aku WKS masih es tehnya masih 3.000 gitu ya. Masih ada menu yang 3.000 gitu. Jadi kayak masih bisa hedonnya zaman anak SMA gitu ya. Kalau kalian dengan bekal segitu apakah habis dipakai di sekolah aja atau pulangnya nongkrong gimana? Tergantung nggak sih? Iya, Maksudnya tergantung. kan kalau aku sendiri kan aku punya tabungan gitu. Oke. Nah kalau misalnya mau nongkrong yang ngambilnya dari tabungan. Oke. Kalau misalnya bekal dari orang tua biasanya abisi di sekolah. Oke. Tapi jajanan sekolah sekarang mahal-mahal gak sih? Iya. Atau Nggak standar? tagor satu porsi 5.000. 5.000 ya. Makanya kayak 15.000 tuh gak cukup. Oke. Karena zaman aku bisa 2.000-an keneh. 2.000 Bisa 2.000 keneh, bisa 3.000. 3.000 tuh udah aku 3.000 tuh udah banyak banget, udah kenyang lah, bisa mie aja 4.000 deh kalau nggak salah pas zaman aku. Sarama berapa ya? Indomie gitu loh. 5.000 iya. 3.000. Kopinya 7.000. Oke. Iya. Luar biasa sekali ya teman-teman kita satu ini ya. 4 ini ya. Anyway. Nah, kalau ngobrolin soal kalian tuh kan umur-umurnya tuh masih masa transisi antara remaja menuju dewasa. Dan bahkan ada yang mungkin baru punya KTP. Iya. Ada yang mungkin tahun ini baru pertama kali nyoblos gitu. Nah, perpindahan era dari remaja ke dewasa. Apa sih titik terendah kalian? Kayak merasa pengen gak sih jadi orang dewasa gitu? Atau nggak mau gitu? Gimana ya? Kayaknya pengen ya. Soalnya aku zaman remaja pengen loh jadi dewasa. Iya sih. Maksudnya Tapi setelah dewasa takut jadi dewasa. takut tambah dewasa. Ya. Lagu dong. Oke. Tapi gimana mau Sok jawab? gimana? Keluh kesah kalian selama menjadi remaja dan sekarang tuh udah gila ya, umur aku sekarang udah 17 tahun, udah mau 18, udah mau nikah bentar lagi, misal. Jangan dulu dong. Masih jauh banget. Di sini aja cari jodoh, bisa kok. Hai sahabat Star gitu, yang jomblo deketin kita ya gitu. Oke. Rasanya pastinya tiap-tiap orang punya keluh kesah sendiri ya. Apalagi bergelut dengan ini anak-anak kelas 12 nih biasanya. Bingung abis ini mau ngapain, kuliah kemana, kerja kemana, dan apakah mungkin mencapai kampus impian? Ada nggak kampus impian kalian di mana? Ada. Di mana? Aku Dan jurusan apa gitu? sebenarnya mah aku tuh pengen di luar kota, pengen di Bandung. Oke. Tapi ya orang tua tidak merestui gitu. Jadi unsil aja. Unsil aja lah. Jurusan apa tuh? Bismillah gizi. Demi kebaikan gizi semua orang. Kalau Resti? Kebetulan aku juga sebenarnya kampus impiannya di luar kota juga. Oke. Di Undip, tapi karena kurang izin dari orang tua, Oke. jadi mau di dalam kota aja di Unsil juga. Oke. Dengan jurusan yang sama kayak Kalisa. Ya, aku Luar juga biasa baru tahu. sekali ya. Ada penyiar kita juga jurusan gizi, dia lagi tingkat akhir. Itu Teh Vika yang, nah dia anak gizi juga itu.
semester akhir ya kayaknya dia lagi nyusun sekarang. Oke, dimanapun itu, kampus apapun itu, dan juga mau jadi apapun nanti setelah lulus SMA, yang penting yang terbaik buat kalian. Iya, amin. Dan saran dari aku, kuliahlah sesuai passion kalian. Jangan jadi orang seperti ini. Maksudnya kuliah sama kerjanya nggak sesuai gitu. Aku akuntansi. Gak ada unsur-unsur akuntansinya. Menjadi penyiar radio ya. Oke, nih ngomongin masalah kuliah udah, itu pasti menjadi struggle kalian. Kalian bimbel sana sini, try out sana sini buat ujian. Sekarang masih ada ujian nasional gak sih? Ujian sekolah. Iya. Oh, hanya ujian sekolah aja ya? Iya. Oh, oke. Udah nggak ada UN. Oh, udah gak ada UN. Iya. Jadi nanti di jasanya nilai ujian sekolah aja. Iya. Diganti sama ANBK nggak sih? Oh iya. Iya. Ya UN-nya tuh diganti sama ANBK. Iya, waktu kelas 11. ANBK tuh apa? Asesmen enggak sih? Asesmen nasional berbasis komputer. Jadi kayak ujian lagi gitu. Enggak, jadi kalau misalnya ANBK tuh enggak seluruh angkatan. Oh, jadi diambil oke. perwakilannya aja jadi. Oh. Sekarang kelas 11 diambil satu kelasnya 5 orang gitu. Terus nanti dites gitu. Oke. Jadi beda ya, berbeda sekali. Berarti kayaknya zaman aku terakhir ujian nasional komputer atau zaman bawahnya aku ya? 2019 2000. Tuh mau mikiran. Mau mikiran kali itu sudahlah, yang lalu biarlah berlalu ya. Ya, betul. Gak usah dikhawatirkan. Ngomongin soal masa lalu nih. Kalian kan masih muda, 17 tahun, 16 tahun. Ya. 15 tahun ada yang 15? Enggak. 16 ya, 16. 17. Pasti punya dong masa lalu. Mantan mungkin. Wes. Enggak punya? Gak punya. Pacaran gimana ya? Lah, aku pengen tahu spot pacaran anak SMA 8 tuh di mana sih? Pacaran SMA 8. Di sekolahnya maksudnya. Di sekolahnya di mana? Di sekolahnya di kelas. Di Pasti pas lagi acara ya, lagi porak, lagi itu. Biasanya kalau di porak banyak tuh yang kayak foto bareng. Iya. Waktu istirahat juga banyak. Oh, Istirahat bareng kan? Iya, ke kantin Di bareng. barengnya tuh biasanya SMA oke. yang pacaran. itu sengaja ketemu kayak, ayo kantin bareng. Iya. Tapi kalian, Samakan. oke. Jajan bareng. Kalian merasakan itu? Enggak. Jujur. Enggak. Kalisa kayaknya merasakan deh. Iya. Soalnya cuman kamu doang yang nggak ngomong, yang lainnya ngomong enggak. Tapi oke lah, maksudnya kayak masa-masa seperti itu tuh kayak Ya. sebenarnya bukan hal yang buruk loh kalau misalnya nanti kalau udah gede asik. Jaelah. Sekarang juga udah gede. Maksudnya kayak udah gede tuh bakal jadi story yang lucu gitu. Iya. Ya, karena kalian kan sekarang posisinya OSIS nih ya. Kalau misalnya lihat orang pacaran kan pasti kayak sih bobogohan wae si eta. Rudet kan? Padahal mah kan dari lubuk hati yang kandang teh. Pengen. Pengen banget kayak gitu. Tapi coba deh manfaatin waktu sekolah kalian sebelum kalian tahu susahnya mencari uang, susahnya berkehidupan dengan banyak beban-beban yang harus ditanggung gitu. Tapi coba manfaatin, apalagi kamu di kelas 12 sok, mumpung ada beberapa bulan lagi, cari pacar atau udah punya? Udah punya. Kebetulan kandas, jadi gimana ya? Oh, berapa bulan yang lalu kandasnya? Belum ada 1 bulan. Aduh. Nanti kita puterin abis ini deh soal lagunya ya. Kalau Restiana Apa nih, Kak? langsung shock dia. punya pacar? Enggak sih, enggak pacaran. Taruh. HTS. Iya. Kalau zaman sekarang istilahnya keras doang gitu ya. Iya. Oke. Lebih ke HTS. Ke HTS pas staf. Iya, Itu yang menggantungnya siapa? Dia. Ya lebih ke aku sih yang ngegantungnya, soalnya masih masih bingung, bimbang. Tapi dia udah confess kalau misalnya kayak I really love you, Restiana. Lanjut sama siapa, Ras? Spill dong inisial minimal inisial. Siapa tahu nonton ya? Ya, udah di-share kan linknya ke anak-anak. Iya. Ayo yang merasa HTS-annya Kalisa, Restina, boleh dong chat di sini. Kalau Fanny anak-anak kelas 11 nih, anak-anak yang baru adaptasi sama Zeva,
Enggak. Aduh, solehah sekali ya. Ini solehat ya. Tapi it's okay, apapun pilihan kalian semoga itu yang terbaik buat kalian. Karena punya versinya tersendiri. Aku aja dekat dari zaman SMA jadinya pas kuliah. Tapi putus. Tapi putus. Ya. Kenapa tuh, Kak? Selingkuh. Oh my god, itu gak boleh ya, astagfirullah. Cewek loh yang selingkuh. Cewek yang selingkuh. Aku diselingkuhin. Percaya nggak aku diselingkuhin? Kenapa tuh? Jadi gini ceritanya. Kok jadi kayak cerita ya? Itu kayak kita sharing aja ya. Kita ngobrol aja. Jadi gini, zaman aku sekolah, aku tuh kan sama kayak kalian OSIS juga. Ya OSIS kan senior, maksudnya kayak sering kayak caper di depan adik-adik mahasiswa bukan mahasiswa baru, siswa baru MPLS. Apalagi kan kalau 12 tuh jadi tim yang kayak komisi disiplin gitu. Jadi kayak rambutnya, kerudungnya gitu. Kan aku menjadi orang lain gitu, menjadi orang yang kekar dan juga laki banget gitu ya. Seminggu MPLS karena aku pengen dinotis sama dia gitu, sama adik kelas baru. Dia kelas 10, aku kelas 12. Nah tiba-tiba aku nanya ke teman aku, kayaknya aku suka sama dia, punya kontaknya gak? Oh ada, dikasih. Ini nggak tahu jodoh atau nggak tahu gimana, tiba-tiba kita ketemu di luar gerbang pas pulang sekolah. Nah pas pulang sekolah aku dibonceng sama temen aku, dia dibonceng sama orang tuanya jemput itu. Terus dia depan aku di belakang. Aku bilang kayak kusundanya orang resep deh kayak itu, orang juga dah jadian yang itu dah. Tapi aku nggak chat sama sekali, bahkan kontak juga baru punya gitu. Terus aku coba chat lah, dan dingin banget ya, karena dia zodiaknya kan Aquarius kan. Aquarius kan red flag banget ya bagi cewek-cewek. Malas banget aku berhubungan sama Aquarius kan, jadi pokoknya aneh lah. Aquarius tuh aneh, orang yang nggak bisa ditebak, orang yang nggak bisa nyari topik. Terus aku harus nyari topik. Aku emang bisa nyari topik gitu, tapi kan nggak semestinya aku harus nyari topik terus gitu ya. Nah bener kan, kalian juga ada di fase itu kan? Iya. Nah aku chat biasa aja, didinginin. Oke. Tiba-tiba udah aku lost contact aja karena aku merasa bahwa dia nggak interest sama aku gitu. Tapi tiba-tiba dia komen nggak tahu Instastory, nggak tahu story WhatsApp dulu. Pas aku pulang ujian, aku nonton dan aku ngefoto tiket nonton gitu. Kayak dia komen kayak melepas penat ya A. Karena aku berbunga-bunga ya. Kita nggak chatan tapi dia komen gitu berbunga-bunga kan. Jadi ya udah, maksudnya kayak habis berbunga-bunga aku coba ngechat lagi dan sengaja chatnya kayak, aduh semalam maaf ketiduran, biar nyambung terus kan. Soalnya kan Aquarius kalau misalnya lagi apa, aku lagi makan misalnya, oh iya, udah gitu doang, nggak ada kayak tolong dong suapin aku atau makan sama apa deh minimal gitu kan, enggak gitu. Jadi kayak kalau misalnya aku udah buntu malam-malam, aku sengaja tuh nggak balas WA dia, tapi belum tidur, cuma sengaja aja nanti subuh dibalas, sorry ya malam aku ketiduran, ini aku baru bangun gitu. Kamu di mana sekarang, sekolah gak gitu, mbak. Ketemu 3 tahun lah kita beranjak. Itu fasenya move chat enggak gitu ya. Nah dia baru masuk kuliah. Aduh orang mau nyebutkan bisa edit digital. Dia baru masuk kuliah jadi mahasiswa baru di salah satu universitas. Aku tingkat 3 deh kalau nggak salah, tingkat 3. Terus aku confess ke dia kayak, maksudnya kayak kita tuh mau dibawa kemana sih hubungan ini gitu. Terus dia kayaknya ya udah jadian aja. Ya jadian, bener-bener jadian. Cuma kan kita LDR beda kampus. LDR sih bisa kehitungnya LDR karena aku di luar kota juga. Gak di Tasik gitu. LDR, tiba-tiba aku diputusin. Bukan diputusin sih, kayaknya dia bilang gini, kayaknya kita break dulu deh, cina. Lagu lama anjay ya. Lagu lama lah itu mah. Kayaknya soalnya chat juga udah boring. Kumaha boring dah mah lagi mau dicek kurang tuh maksudnya. Iya hungkul. Iya. Kayak aduh kan aku orangnya gak enakan kan. Maksudnya kayak ya udah aku selalu menerima keputusan orang lain gitu. Apapun itu, baik buruknya untuk aku terima gitu.
Ya udah it's okay kalau misalnya kamu mau kayak gitu. Tiba-tiba di-upload di scan account-nya. Padahal kalau misalnya mau upload, please unfollow dulu aku. Kalau nggak hide dulu deh aku. Aku diputusin siang, malamnya di-upload, dikasih minuman. Anjir, cek aku teh. Ini dengan emosi ya. Gue bisa loh ngasih minuman yang lebih mahal dari ini. Tapi ya it's okay lah. Itu sih cerita aku kalau gitu. Nah kalau kalian gimana? 11-12 ya kebetulan. Siapa yang selingkuhnya? Enggak. Oh enggak selingkuh. Bukan aku. Oke. Ya dia, tapi enggak selingkuh. Pokoknya nggak tahu selingkuh, nggak tahu gimana. Pokoknya dia tuh tiba-tiba ya kita sendiri dulu. Terus ternyata belum ada 1 bulan. Oke. Tiba-tiba belum ada 1 minggu. Oke. Iya tiba-tiba ngupload cewek lain gitu. Terus kayak ternyata setelah 1 minggu setelah itu dia ngedeketin aku lagi. Ih, boleh terima please. Enggak, please aku juga nggak mau. Jangan menjadi cewek murahan ya. Yes. Harga diri harus dipertahankan. Tuh. Nah kayak gitu. Tapi menurut kalian pacaran itu cocok gak sih untuk support di bidang pendidikan, di bidang belajar? Cocok gak? Atau malah menghambat? Iya, sebenarnya tergantung konteks ya. Oke. Tapi kalau menurut aku sih ya cocok-cocok aja gitu. Karena kan kita juga butuh support karena kan kita banyak tugas gitu. Ya, terus Oke. kalau misalkan sama-sama punya tujuan kayak bareng study dat gitu. Study date. Iya. Seru banget pasti. Aduh. Tapi kalau misalkan anak geng gitu beda lagi. SMA 8 banyak gangster gak sih? Wes. Tahu kok. Tapi ya udah nggak apa-apa, it's okay. Oke. Ngomongin soal pasangan hidup, gila pasangan hidup. Support system lah ya di saat belajar gitu. Pastinya banyak banget momen-momen yang sudah terjadi dan sudah dilewati dengan suka dan duka gitu. Nah kalian kan belajar jadi siswa biasa, belajar akademik dan lain-lain. Terus juga aktif di OSIS, non akademiknya lah ya, taruh untuk kemampuan lain yang mungkin gak bisa kita dapetin di di pembelajaran akademik gitu. Gimana? Suka nggak jadi pengurus OSIS? Suka banget sih menurut aku. Suka. Iya. Yuyurnya. Jujur banget. Oke. Karena kalau di OSIS kan maksudnya jadi apa ya? Relasinya jadi luas juga. Koneksi banyak. Iya, relasinya banyak gitu. Kenal kesini. Jadi kalau misalnya lagi nongkrong, misalnya terus tiba-tiba ketemu sama Halo. hai, gitu. Oke. Ya, ngerasa oh my god, aku terkenal banget, I'm famous, don't touch me. Betul banget. Aku setuju. Period. Kalian. Oke, tapi ada nggak sih orang-orang yang mungkin pengen ikut OSIS tuh pengen kayak pansos, numpang nama, kayak kalau kumpulan tuh kayak tidak memberikan ide pikirannya, kayak diem aja, disuruh gak mau, gak bisa. Padahal kan maksudnya kayak ya namanya juga belajar ya. Udah nggak ada yang langsung bisa tuh, orok gen ngorondang heula acan lempang gitu. Ibaratnya mah ada tapi yang kayak gitu. Ada banyak. Siapa? Oh my god. Ini kayaknya jadi talk show blunder. Dan tadi takut nabrak Batis angkatan ya. Soalnya kan gak mungkin loh kalau adik kelas ngelabrak ya. Ya, nggak mungkin. kecuali kalau misalnya di kelasnya nggak tahu diri aja. Iya. Oke. Tapi masih musim gak sih labrak-labrakan zaman sekarang? Labrak-labrakan masih. Biasanya kalau labrak-labrakan tuh karena cowoknya direbut. Iya. Kayak aku pengen gatel gitu ke cowok orang. Oke. Gitu. Oke. Tapi ada nggak sih orang yang labrak misalnya kayak lu so cantik banget deh, padahal emang cantik maksudnya di kelas cantik gitu. Tiba-tiba dilabrak kakak kelas yang cabe-cabean speknya gitu. Ada nggak? Nggak tahu sih. Ada ya? Iya, nggak pernah ngalamin sih. Iya. Alhamdulillah. Ya kan kalian anak baik-baik, OSIS, disiplin. Oke, ngomongin OSIS SMA 8 nih kita. Ada berapa? Ketuanya siapa? Ali Akbar. Kebetulan sekarang tuh lagi ada event Oke. buat rangkaian pensi. Di sekolah? Enggak, di panti asuhan. Iya. Oh iya yang charity itu ya? Iya. Oh hari ini ya, Iya, jadi berhalangan hadiah. Wah, halo Ali, nanti kita ketemu lagi. di event kalian ya. Iya. Penasaran kan? Nanti kita ngobrol aja ya. Oke, OSIS SMA 8, berarti SMA 8 tuh umurnya udah berapa tahun?
Dua Dari tahun 2000. 24. Iya. 24 sekarang. Ah, seumuran sama aku ya. Iya. Oh my god. Oh, Gen Z juga tuh mereka SMA 8. Oke, di umur 24 tahun pastinya banyak banget progres SMA 8. Dan bahkan nanti kalian lulus juga mungkin SMA 8 udah 15 tingkat. Udah pakai lift. Aduh, udah update banget. Udah update banget. Karena kayak gitu kan biasanya segala sesuatu yang kita tinggalkan jadi bagus. Iya. Mantan itu jadi bagus biasanya. Enggak sih. Kalau sama orang yang tepat. Yes. Iya. Kadang Kalau enggak mah haha cau di jeung batur. Gelis kena pas jeung urang. Oke, nih ngomongin soal OSIS SMA 8 Tasikmalaya yang udah berkiprah mungkin 24 tahun kurang lebih. Ada beberapa generasi, 24 generasi. Dan sekarang sampai ke generasi kalian. Program-program atau kegiatan rutin kalian di sekolah apa aja? buat sekarang tuh yang biasa, yang benar-benar dilakukan setiap tahun itu pensi sih ya. Oke. Tapi buat dari tahun berapa ya? 2 tahun lalu itu ada program baru namanya Bulan Bahasa. Itu dari 2 tahun lalu rutin dilaksanakan. Oke. Tapi yang benar-benar dari awal banget ya pensi. Kalau misalnya daily-nya kayak OSIS ngarajia gitu, musim-musim gak sih kayak gitu-gitu? Rajia sebenarnya ada, tapi maksudnya dari pihak guru, tuh ada namanya GDS. Oh iya, Gerakan Disiplin Siswa. Ya, jadi yang bagian rajianya tuh guru. Malah kita yang kena. Oke, OSIS juga kena. Gak tau sih, aku mah enggak. Enggak. Jujur. Enggak. Disiplin lah. Iya, dia. Amin. Tapi kalian menjadi OSIS hal-hal menguntungkan bagi kalian apa? Oh my god. Dispen. Banyak Iya benar banget. dispen. Iya, dispen. Coba masing-masing pasti punya hal-hal karena gini nih. Ngomongin soal organisasi, ngomongin soal OSIS. Kalau misalnya kita ditanya, "Ih, kamu ikut OSIS menang naon sih?" Iya. Dan gak bakal bisa kita jawab kan? Tapi hanya orang OSIS aja yang tahu gitu, yang ngerti, yang kayak ya ngenahan gitu. Intinya namanya punya ada ilmunya, cuma nggak bisa kita sampaikan ke orang-orang yang nggak ngerti gitu. So coba dari Zepa gimana? Dari aku sih untungnya itu pertama pastinya dapat relasi, terus juga kita selalu diapresiasi gitu ya sama guru-guru gitu kan. Terus kita juga selalu kepake gitu di setiap acara tuh pasti kan melibatkan OSIS. Jadi sekolah tuh pasti udah kenal sama kita gitu kan. Kayak gitu. Kalau Fani? Kalau aku sendiri tuh menambah wawasan aku sendiri karena aku waktu SMP itu kan gak ikut ekskul atau organisasi apapun. Jadi mau belajar dari SMP ke SMA, jadi gak sama lagi gitu. Kalau Restina? Iya sih, seperti yang tadi Zepa udah sebutin, jadi nambah relasi juga. Jadi biasanya dulu aku di SMP-nya temen itu cuma teman sekelas, tapi sekarang udah banyak teman-teman di luar kelas yang sebenarnya udah banyak yang kenal gitu. Famous lah ya. Restina si hits teh ya. Kalau Kalisa gimana? Kalau aku yang gimana ya? Dari nilai sih ya. Nilai itu kayak karena tadi dikenal sama banyak guru gitu. Jadi kayak si Kalisa tes yang ini aktif. Dia ada salah satu guru yang kalau misalnya masuk ke kelas aku pasti kayak ngasih nilainya tuh ke anak organisasi aja gitu. Karena tahu aku anak organisasi, jadi kayak Kalisa gitu. Itu guru yang ngerti organisasi. Ya, ada yang nggak ngerti. Aku nggak sebut ya. Tadinya mau aku sebutin, tapi sudah ditikung kamu. Silakan kamu yang menanggung sendiri. tapi benar, maksudnya kayak bukan kita menyalahkan gurunya, tapi lebih ke personalnya. Ada yang emang mendukung tentang karena mungkin backgroundnya juga ada yang mungkin guru tersebut emang backgroundnya dulu anak OSIS, anak organisasi di kampusnya, dan ada yang mungkin guru yang emangnya anaknya akademik banget gitu, nggak peduli dengan kelas kita, jadi kayak melihat anak-anak yang aktif tuh kayak ya nggak sesuai dengan dia gitu. Naon sih dispen ujian izin. Padahal ada emang dispengen, gak jelas. Sok jujur berapa persentase dispen kalian, maksudnya kayak di saat dispen kalian melakukan aktivitas berapa persen dan berapa persen kalian menggibah gitu dan main-main. Pasti kayak misalnya 20% kita kegiatan, 80%-nya kita
gibah, main, ngomongkeun caper, ngomongkeun seeta, ngomongkeun isu-isu sekolah. Bener kan? Berarti gak hanya, maksudnya gak hanya di angkat kalian juga, angkat aku juga kayak gitu, sama. Nginep di sekolah. Ngalamin nggak? Nggak. Ya kalau misalnya lagi ada event, ada event mah ya ngapain? Sering kan? Maksudnya kayak pulang malam dari sekolah. Pernah jam 10 baru pulang dari sekolah. Nice, oke. Tapi itu seru kan? Seru banget, pasti yang kayak jadi tahu gitu ya, kayak kasus-kasus, bukan kasus guys, maaf. Hal-hal yang mungkin orang lain nggak bisa tahu gitu ya. Tapi orang tua kalian support untuk kalian ikut organisasi. Support banget. Iya. Soalnya kan ada orang tua yang mungkin yang janganlah gitu, capek. Itu emang demi kebaikan anaknya sih, tapi kan kadang orang tua tuh nggak sesuai pemikiran kita. Gimana juga sih ya, kalau misalnya kita benar-benar ngusahain mah ya bisa aja sih orang tua support. Tapi kalau misalnya kita kayak udah males gitu sama orang tua sendiri, ya orang tua juga pasti bakal gak boleh. Iya, benar. Dan tergantung pembuktian kita juga ke orang tuanya. Bisa dipercaya nggak sih gitu? Karena maksudnya ikut OSIS tuh merupakan privilege loh, orang tua support, karena ada beberapa orang yang emang harus nyempetin banget. Bahkan temen aku waktu aku OSIS jam genep dia harus ada di rumah, tapi dia cukup punya peran penting di OSISnya, masuk staf inti ibaratnya. Tapi ya maksain, intinya orang jam genep bisa lah gitu, kudu sampai rumah, walaupun lebih seetik, 2 etik, 3 etik. Terus itu kan banyak hal-hal yang mungkin nggak bisa orang lain dapetin di program OSIS. Nah selain itu kalian kan pasti ada segbid kalau sekarang segbid masih segbid namanya. Oke. Terdiri dari segbid apa aja? Ini yang berempat aja deh. Beda-beda atau sama? Beda. Oke. Dari siapa dulu aja? Dari aku dari segbid 10 yaitu komunikasi dalam berbahasa asing. Oh yes. How are you Zepa? I'm fine. Oke. Jadi Gencana. Oke, selama beberapa menit ke depan kita ngobrol bahasa Inggris sama Zepa ya. Oke. Kalau di OSIS tuh ada apa sih English Day? Day. OSIS English Day. English Day on Thursday. Oke. Jadi hari Kamis itu OSIS tuh harus pakai English. OSISnya. Iya, OSISnya. Oke. Karena kalau misalnya skalanya udah Sekolah. Iya. kan susah ya. Ya. Nggak semua Masih banyak orang yang keberatan gitu ya. OSIS mah kan terpaksanya dibisa-bisakeun. Sok coba dong kalau misalnya anggap ini English Day dan aku tukang cilok, kalian beli cilok ke aku. Sok tukang jadi aku udah buka. Sok Zepa, Mang meser cilok, Mister. Mister, I want order cilok. No cilok, silok. Oke, kalau Fani dari segmen berapa? Aku dari segmen 8 tentang pembinaan sastra dan budaya. Oke. Sastra dan budaya. Kesenian lah kayak gitu-gitu ya. Iya. Oke. Kalau Restina? Aku dari segmen 4 tentang kesenian gitu. Apa sih kayak pendidikan kesenian gitu. Oh. Akademik juga. Iya, akademik dan senian. Oke. Paham. Berarti membawahi ekskul gitu kan? Iya. Untuk salah. Enggak, kalau di segmen 4 ini Sotoy. prokernya itu yang pensi. Kayak gitu. Jadi yang menaungi Oke. bakat-bakat siswa. Iya, gitu. pensi pora kayak gitu Iya, kan? iya. Oke. Kalau kamu Kalau aku kayaknya BPH BPH tuh Badan Pengurus Harian. Iya. Jadi apa? Sekretaris Umum. Oke, sekretaris. Oh, kan senior kelas 12 ya. Iya. Oke. Berarti kamu juga ketua Sekbid ya? Enggak. Kebetulan aku kan pindah sekbid gitu. Jadi kemarin Di deportase, kunaon iya, teu kapake? tadinya dari sekbid 10 ke sekbid 4. Keberatan dengan bahasa Inggris asing. Oke. Apapun sekbidnya semuanya berkontribusi baik. Iya, betul. Karena ada percuma sekbid punya program juga kalau misalnya nggak didukung dengan teman-teman yang lainnya gitu. Karena satu program tuh nggak bisa dijalani oleh satu sekbid, tapi oleh semua pengurus gitu. Oke, seru nih kayaknya, makin sini makin seru kita ngobrolnya. Tapi tenang aja, santai aja. Ini kita ngobrol baru berapa menit? Baru 30 menit, gak kerasa ya. Udah setengah jam. Kayaknya 2 jam aja deh kita ngobrol di sini. Aman kan kalau 2 jam? Aman sih.
sih, tapi mulut berbusa dikit ya. Iya, gak apa-apa. Belum obesitas kok. belum overdosis kok. Nah, buat sahabat saya juga yang mungkin sekarang lagi join di Twitch, lagi streaming, mungkin anak-anak SM8 yang lagi streaming, boleh dong chat-chat ke sana. Kita bakal bacain dan juga mereka jawabin. Pertanyaannya bebas aja. Mau ke 1 orang, mau ke 2 orang. Misalnya kayak spill dong orang yang paling gak disukain Zepa di SM8. Boleh. Pertanyaannya cantumin aja di kolom komentar di Twitch-nya ya. Linknya udah mereka bagiin, tinggal masuk aja. Oke. Masih ngomongin soal OSIS nih. Tentang program juga pastinya. Ngomong-ngomong, by the way bakal ada program baru kan? Yang terdekat. Betul. Apa tuh? Apa ya? Boleh dijawab Teh Restina. Program terbaru kalian yang terdekat. Oke, jadi sebelum kan pensi itu banyak ya rangkaiannya, acaranya pensi. Nah, acara yang baru mau kita lakuin ada event baru seputar rangkaian di pensi ini dan masuk juga ke Proker Sekbid 8. Ada Astas Expo Fair, iya. Astas Expo Fair. Ya. Jadi itu kayak pameran pameran seni gitu, karya seni. Berapa hari acaranya? Sehari aja. Sehari, iya. Jadi itu tuh masuknya ke rangkaian pensi ya. Jadi rangkaian pensi itu ada 1 minggu gitu. Nah, hari pertamanya itu ada expo gitu. Hari selanjutnya pensi terus puncak pensi. Ada istighosah juga. Wis, masya Allah. Abis nge-DJ langsung tobat ya. Oke. Berarti biasanya kan kalian suka ngundang-ngundang gestar kan? Iya. Tahun ini gimana? Tahun ini ya galau lagi. Ada tapi masih di keep ya. Yes guys. Bisa di spill nggak sih? Lagunya aja nggak sih? Apa sih? Nanti sebenarnya terakhir. Iya. Jadi yang kepo stay tune terus sampai akhir ya. Buat yang pengen tahu gestarnya, karena kemarin aku sempat ke sekolah kan. Nah, ini katanya masih dirahasiakan kan untuk gestarnya kan. Soalnya posternya belum turun. Kunaon eta seksi desain grafis nak? Masih lama. Kenapa itu? OTW. Oke. Bulan inilah, minggu ini ya update kalian. Insyaallah. Karena nih FYI ini Maya buat kalian, ilmu dari sesepuh. Enggak, maksudnya kayak dengan gencarnya sosial media sekarang gitu, maksudnya yang gitu tuh harus benar-benar buruan di up. Karena apa? Karena ide kreatif tuh tiap harinya ada. Jangan sampai ini konsep aku gitu, tapi tiba-tiba dipakai sama dia gitu. Padahal kita nggak bisa nyalahin dia juga gitu, karena dia yang duluan upload gitu. Jadi ya biar bisa kalian menjadi influence untuk semua orang gitu ya. Jadi jangan terlalu lama mengkip sesuatu ide kreatif, karena ini eranya cepet banget sok. Tiap hari aja ada aja yang viral gitu. Iya. Lagu viral atau sound viral atau makanan viral, JJ viral, terus gosip viral, artis selingkuh, dan lain-lain. Banyak, maksudnya kayak tiap harinya tuh ada updatean aja yang ganti-ganti gitu. Mau tengah malam, mau subuh, mau pagi, pasti ada aja berita-berita terbaru gitu. Nah, sebelum kita lanjut ngobrolin ke kegiatan yang pastinya seru banget di Asta naon atuh? Asta Memo Fest bareng teman-teman di SMA Negeri 8 Tasikmalaya. Nah, kalian semua masih bakalan nanya satu lagi mungkinnya di luar konteks untuk untuk kegiatan itu. Kan sekarang tuh marak banget kenakalan remaja yang ikut join geng gitu. Kalian apalagi kan kalian cewek-cewek OSIS, pulangnya sering malam mungkin, dan bahkan mungkin daerah sana kan terbilang cukup agak riskan juga gitu ya untuk cewek gitu ya, untuk cewek. Itu gimana sih kalian nyikapinya? Kalau dari aku sendiri kan ada jalan-jalan tertentu yang itu teh gak
nggak rawan lah. Oke. Kayak rame kayak Iya, kan ada untas kan deket. Biasanya kalau aku pulang lewat jalan situ supaya ya gak terlalu harus Jadi nggak terlalu sepi gitu. Terus Oke. atau enggak kayak misalnya pulangnya bareng teman, jadi nggak sendiri banget gitu. Kalau kamu? Kalian? Kalau aku rumahnya deket jadi Oh. Ngesot. dan sebenarnya wilayah sana tuh lumayan ramai ya sampai malam. Jadi kalau Iya pulangnya sih. nggak lewat jam 12 malam itu masih ramai banget ya, masih aman-aman aja. Yang jalur sebenarnya. itunya aja ya, yang jalur duanya yang Iya. itunya ya, Iya, yang kesana. yang agak takut mah, agak rawan lah maksudnya kayak. Soalnya kan beberapa kejadian di sana terus kan Iya. lokasinya. Itu gimana orang tua kalian setelah mendengar itu? Kade neng, Ngomong gitu mah bener-bener. kade palaur gitu. Soalnya emang kan ya pelakunya kan masih bocil gitu. Ya masih seumuran kalian lah, maksudnya kayak korbannya juga masih bocil. Jadi kan kita tuh nggak jadi sekarang tuh bukan takut ke Saitoni Rojim, tapi ke manusia gitu. Bahkan lebihnya mending kena ketemu setan kan daripada ketemu yang kayak gitu. Kalau Zepa dari sama Fani kelas 11 nih, gimana? Kalau misalkan dari aku sih karena aku kan lumayan jauh juga gitu ya, dari sekolah tuh ada sekitar 30 menitan. Uish. Jadi suka dijemput kayak gitu. Oke. Fani juga jauh kan ya? Iya. Oke. Sama juga. Dijemput. Kadang dijemput, kadang sendiri. Oh, by the way, kamu orang mana? Oh, sih. Strong woman. Yes, independent woman guys. Kalau Restina sama Kalisa orang mana? Kalau aku kemarin udah ketemu sih sama mereka, udah nanya-nanya juga. Kamu Alamat. Aku orang dekat, orang Oh, kan. dekat dari sekolah maksudnya. Oke. Iya. Orang dinya kenel lah ya. Kalau kamu kalau aku di Sambong. Sambong Jaya. Oke. Di iya Palem. Tuh terjadi. Aku malu beda kota. Jauh dari Palembang. Iya. Sama dia. Gitu Palem? Ini yang Palem di pom bensin. SL Tobing gitu. SL Tobing. Iya, aku jauh di situ. Iya, mah. jauh. Ai Sambong di mana? Sambong yang- Belga. Aku mah amanah atau amanah enggak? Pesantren Nah, oh amanah. iya. Oh. Itu aku mah. Muhammadiyah Amanah. Yes. Oh, AP ya ke AP. Jauh sih. Maksudnya nya Iya. daerah di Jakene. Tapi kalian SMP di Tasik juga? Tasik. Tasik. Iya. Negeri juga? Negeri. Negeri. Dari SMP mana? Waduh. Ayo, SMP mana? SMP 8 tambah 1. 9. Yes. 9 di mana? Di Cilohan. Oh, tahu. Kalau teman-teman SMP 9. Oke. Kamu SMP mana? 9 tambah 1. 10. Oh, di sini ini mah ya. Kalau kamu 10 tambah 1. 11. Oh, di sana. Kamu Aku dari 10 kurang 2. 8. 8 di mana? Jadi berarti harus CTI Di dulu. Cipicu. Iya. Tahu kalau sobat SMP 8. Oh, tahu. Karena SMP tuh kan banyak ya, jadi agak pusing. Kalau aku SMP 10 plus 3. 13. Di mana, Cing? Tahu di ini yang deket Apa apa ya? Deket rel gitu. Ayo. Deket rel kalau nggak salah. Benar-benar. Ini yang. Parhon katang namanya mah. Oh iya. Pokoknya mah ujung eta lah. SMA aku tebak. Aku tahu sama 6. Iya betul. Kayak ngomong ulah di spill ya. SMA Kemarin di sepil. 5 plus 1 6. Di mana Indihang Ogen, Jadi aku mah deket-deket sekolahnya, kuliah tiba-tiba mencelang gitu. Apa itu? Rahasia. Luar Tasik pokoknya luar Tasik. Soalnya aku gak ada jejak digital kuliah di kampus di IG. Bahkan orang-orang tuh menganggap aku tuh kuliah. Enggak adanya. Sudah nggak upload. Lagi kuliah nggak upload sih di second account. First account mah. Karena first account mah ala estetik, ala orang teh foto kudu on point kudu. Iya. Sedangkan banget mahasiswa kan lalunya gitu kan, kesang maksudnya dan lain-lain gitu. Ayo lagi di kampus mah gitu. Dan kudu dandana di kampus mah biasa we. Di luar dandan. Oke. Nah, tadi kan aku udah nanya juga untuk Kalisa dan juga Restina kuliahnya mau ke Gizi. Kalau misalnya dari Fani dan juga dari Zepa,
ada nggak sih kampus impian ataupun jurusan impian deh, jangan kampusnya dulu. Kalau jurusan impian aku tuh ada manajemen atau kedokteran sih. Oh, kedokteran aja, yuk kedokteran aja. Kalau kamu Zepa? Aku sama sih, bisnis manajemen. Oke. Oh, yang ngomongin kedokteran, ngomongin manajemen. Dulu pas zaman aku kan kelasnya IPA IPS. Kalau aku dengar-dengar sekarang kan nggak IPA IPS kan, rata semuanya. Jadi pas zaman aku kalau misalnya sekolah, yang IPA tuh bisa ngambil jurusan IPS, yang IPS tuh nggak bisa ngambil jurusan IPA. Nah, kalau sekarang gimana? Kalau sekarang dengar-dengar boleh. Boleh aja. Jadi sekarang nggak ada pilihan rumpun-rumpunnya gitu, misalkan rumpun IPA, rumpun IPS. Tapi belajarnya tuh gimana? Semua pelajaran dipelajarin atau gimana? Coba aku pada IPS. Oh, kakak 12 IPS-nya nih ya. Ini. Kalian. Iya, kalau kita sih biasanya enggak ya, waktu kelas 10 itu kita itu emang pelajari semua mapel gitu ya. Nah, cuma kalau sekarang semenjak kelas 11 itu jadi ada dibagi gitu, ada mapel IPS-nya satu, mapel IPA-nya satu. Kebetulan di kita IPA-nya itu dapat biologi dan IPS-nya itu dapat geografi kayak gitu. Jadi cuma satu-satu aja gitu. Dibagi-bagi. Misal nanti kelas ada nih, kelas samping kita tuh IPA-nya fisika gitu. Itu beda-beda. Enakan ya? Enak. Kita mah bisa IPA. Bener-bener. Kimia, fisika, biologi, matematika minat. Dah aku gak anak IPA jadi. Ya kan? Aku tuh kan dulu mah gak ngerti sistem matematika wajib, matematika peminatan gitu dulu. Kayak, orang matematika minat, berarti tidak ajar matematika minat. Mending nu wajib hongko gitu. Ternyata kan peminatan teh bukan peminatan teh jurusan yang kita ambil gitu. Aku nggak tahu kalau misalnya. Dan hesehan kena matematika minat. Iya, benar. Susah banget. Sin kos. Sin. Itu kan yang kayak gitu kan? Iya. Dan di kuliah nanti kalian bertemu lagi hasil. Ya Allah. Apapun jurusannya ya, jangan bilang anak-anak manajemen, anak-anak psikologi sekalipun gak bisa ketemu matematika. Bullshit. Semua jurusan ada matematikanya, ada statistikanya. Ini aku mendanger kalian dari awal supaya kalian tidak shock nanti ya. Oke, kita balik lagi ke ngomongin kegiatan kalian di Asta Memo Fest. Selain kegiatan itu kan tadi udah ada Expo Fair, ada pensinya juga. Terus katanya ada charity apa donasi. Asker. Nah, satu-satu dong jelasin. Asker tuh gimana aja acaranya, buat siapa? Nanti pensinya buat siapa? Gimana gitu. Coba, siapa dulu? Jadi kalau untuk Asker kan hari ini kan lagi ngadain Asker sebenarnya. Dari teman-teman yang lainnya itu lagi pada ke panti asuhan gitu, mengadakan acara di sana gitu. Jadi sebelum acara ini kita itu kayak ngumpulin menggalang dana. Terus sama kalau misalkan ada baju yang masih layak pakai, terus buku-buku itu bisa disumbangin untuk anak-anak pantinya gitu. Kemudian apa sih? Lanjut aja ke Expo. Kalau kamu maksudnya kayak kalau acara apa? Expo Fair. Itu Expo Fair apa? Acaranya? Yang tadi yang pameran karya seni. Kita tuh ngadain pameran untuk buat pesertanya sendiri itu dari kelas 10 kita kelas 10. Jadi per kelasnya itu harus ngasih minimal satu karya seni rupa yang nantinya tuh ditampilin pas Expo Fair ini gitu. Kapan itu acaranya? Buat Expo itu tanggal 19 November. Iya, November. Puncak acaranya kapan? Puncak acaranya tanggal 20, 21. 20, 21 2 hari berturut-turut. Hari. Berarti 20-nya have fun dengan musik, 21-nya istighosah atau gimana? Enggak. 20-nya itu lomba-lomba. Fashion show, buka talent. Oh iya. 21-nya itu baru gestarnya utama. Main gestar. Kemarin kan Aruma. Iya. Ini Aruma bisa nggak sih? Aruma kan? Ya, rumah. Dengan lagunya yang muak itu. Iya. Yang cukup bikin galau semua orang. Yang nangis sama tahun kemarin. Pasti sih. Aku juga kalau konser nangis terus kok. Apalagi kalau misalnya dengerin my favorite singer gitu. Nangis pasti.
Kemarin aja aku denger gitar nangis. Tremor deh. Nah, oke. Kalau sekarang berapa gestarnya? Sekarang 8, 5, banget, 7, 4. Sekarang ada 3. Itu intinya 3. Atau Nggak, ada yang band-band utamanya lokal. satu. Oke. Oh, yang utamanya 1. Yang duanya ini Band lokal gitu. lokal. Oke. Pengen dong kasih kisi-kisi gestarnya apa? Band, penyanyi, misal kayak penyanyi wanita ciri-cirinya seperti ini. Kan, Gak usah disebutin. 3-tiganya atau satu yang utamanya aja? Yang utama dong. yang Itu kan yang utamanya. paling ditunggu-tunggu. Yang utamanya band. Band. Band, Iya. Band. 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 Terus Terus apa? Lagunya lagu zaman dulu. Iya, enggak. Zaman dulu. Jadi Yang kayak hype dari semua ini banget kalangan sih. tuh tahu lah. Iya, Oke. Aku juga pasti tahu Iya, pasti lagunya. tahu. Teuing. Iya, tapi kan belum. Iya, oke. Semua kalangan pasti tahu. Ya. Satu lagi. Yang lebih spesifik dong biar penasaran. Ya? Oh, ini weh. Vokalisnya terkenal misalnya kayak atau oh, Banyak Oh, banyak. dijadiin soundtrack sih lagunya. Oh iya, emang iya. Iya. Oh, iya. wah, jangan-jangan Tapi ada ada satu yang acara TV yang kayak benar-benar di ini Iya, apa sih yang lagunya itu buat terus iya, ya. iya. Iya, iya beneran. wah, jangan-jangan. Jangan-jangan apa? Tenang aja ya guys. Oke. Penasaran kan? Follow Instagramnya di mana? Di Asa memang fest. Iya. Oke. Nama IG-nya. Nanti diupdate di sana ya teman-teman, sahabat style semua. Aduh, kayaknya nggak sabar deh, nanti juga kita bakal ke sana untuk live report ya teman-teman. Jadi saksikan kehadiran kita untuk ngobrol bareng rekan-rekan panitia dan melihat kreativitas kalian untuk di sana. Karena beda ya, sebagai penikmat dan sebagai panitia tuh pasti pressure-nya tinggi. Takut acaranya tuh gak seru. Nah, dan kayak kita terlalu memikirkan orang lain kayak Iya. ih cuksi itu kieu cenah. Iya. Padahal mah ada orang mah tersetujuin salah gitu. Oke. Sebelum kita tutup, aku pengen nanya dong, suka duka kalian selama persiapan acara ini kayak gimana aja? Masing-masing satu. Suka duka. Sukanya, dukanya. Kalau misalkan dukanya dari aku sendiri, aku itu kan bagian sponsor nih. Oke. Sponsorship. Nah, jadi kita tuh udah ngaju-ngajuin ke beberapa perusahaan, cuma kadang ya pada nggak direspon gitu dukanya tuh. Oke. Sedih banget gitu, nggak pada ngerespon. Terus pada dry text. Iya. Ada yang Setera dia mah teu kan bager. Guys, love you. kadang sekali ngejawab tuh kayak nolak gitu, nggak ACC, itu sakit hati banget. Oke. Terus kalau Fanny gimana? Sama. Iya, sama sis. Karena sama juga sponsor ya. Iya. Oke. Tapi ya 11-12. Apalagi ngechat ya yang berapa menit ya nggak dibalas-balas. Aduh kasihan. Balas dong. Ih, Ya, balas kalian tuh ini tuh kreativitas anak-anak muda harus didukung apapun itu gitu karena ini tuh positif dan gebrakan juga sebenarnya. Karena nggak semua sekolah bisa melakukan hal seperti itu gitu. Dan SMA 8 punya kemampuan untuk bisa, apa salahnya untuk kita mendukung program-program mereka gitu. Karena untuk kebaikan Tasik juga kan. Iya. Awas sama dukung. Kalau Restina gimana? Mungkin kalau dukanya sendiri gimana ya? Gak terlalu dipikirin sih kalau Anjay, Yani. Gak terlalu ada yang gimana soalnya aku sendiri Apa? bukan yang bagian divisi gitu, jadi kayak tugasnya tuh gak terlalu yang Gak pressure banget lah ya. Nggak yang langsung turun tangan. nggak langsung Emang jadi apa kamu? Ketua pelaksana. Oh Masya Allah. Ketua Plak kita. Silakan sambutan yang pertama dari sambutan Ketua Pelaksana. Tapi kan maksudnya jadi ketua juga kan beban gak sih? iya sebenarnya. Apalagi maksudnya dengan pressure-nya acara kemarin yang tahun kemarin yang pecah. Iya. Takut kan? Ya sebenarnya kalau untuk ketakutannya sih itu ya takut gimana ya, takut nggak sesuai ya ekspektasi, terus takutnya tahun kemarin kan udah bagus, Oke. terus takutnya malah gimana gitu tahun ini gitu mungkin. Cuman jangan terlalu mikirin yang gimana ya, jadi lebih baik mikirin yang baik-baik, berusaha mikirin yang Biar jadi manifest ya. iya betul. Oke, kalau kamu, Kal. Kalau aku
sebenarnya seru ya kalau suka banget karena banyak dispennya. Iya. Jadi dia tuh banyak dispennya. Tapi kalau dukanya sendiri itu kadang kalau misalnya kita menginisiasikan suatu kegiatan gitu dari sekolah tuh kadang agak gimana gitu. Gak menolak gitu ya. Agak menolak kayak ngapain gitu. Apa harus gimana gitu. Tapi gimana kitanya juga kalau misalnya kita bisa menjelaskan, mempresentasikan gitu kegiatan itu seperti apa, manfaat untuk sekolahnya apa. Oke. Sekolah juga ACC gitu. Oke. Berarti dari kalian kamu jadi seksi apa? Aku koordinator humas. Oke, koordinator humas. Oke, punya struggle-nya masing-masing ya, tapi semoga sukses acaranya. Amin. Dan tentunya apapun itu, maksudnya mau baik mau buruk, jadiin pembelajaran buat kalian gitu loh. Karena kegagalan tuh bukan hal yang salah, bukan hal yang memalukan. Karena tiap-tiap individu, tiap-tiap orang tuh pasti pernah gagal apapun itu gitu. Gak semuanya bisa berhasil juga kok. Tapi insya Allah dengan band mah pecah acaranya. Pecah banget. Ada DJ juga. Tuh. Iya. DJ lokal. Butuh MC lokal? Ente lokal sih mah Jawa Barat. Bisa dikasih spesial red barang Karisma. Bisa mempunyai ketuplak nak promosi soalnya. Senggol ketuplak. Bisa diatur kok biayanya. Oke. Nah itu sahabat Bastal, perbincangan kita bareng teman-teman dari SMA Negeri 8 Tasikmalaya. Mungkin untuk segmen terakhir closing statement dari teman-teman, harapannya buat acaranya apa, dan juga mungkin doanya, kesan pesannya kayak gimana babanya. Boleh, mau sama siapa, mau semuanya ngomong boleh, mau perwakilan boleh. Waktu dan tempat saya persilakan. Mungkin harapan dari kita semua sih pasti nanti acaranya bisa berjalan lancar dan juga bermanfaat bagi teman-teman semuanya, bagi sekolah, bagi yang lainnya juga. Dan semoga apa yang kita harapkan semuanya bisa terjadi ya, terwujud di acara nanti Asta Memo Fest nanti. Lagi ya. Nah udah intinya yang terbaik ya, untuk kalian terbaik. Apapun itu. Iya. Dan juga aku juga ikut mendoakan dan ikut mensupport juga kalian ya. Sukses selalu karena aku suka anak-anak muda yang kreatif, anak-anak muda yang mau mengambil resiko. Aku tahu perdebatan kalian sebagai OSIS untuk meluluhkan sekolah, untuk membuat acara seperti ini seperti apa. Tapi inilah hasilnya, silahkan buktikan lah gitu. Oh, by the way terakhir, panitianya sekarang berapa orang? 63 orang. Oke, bisa lah 63 orang bisa. 63 yang aktifnya 60. Semua berkontribusi juga. Oke. Nah itu aja sahabat Bastal. Mungkin Karisma mengakhiri program Neo Talk Show bareng SMA 8 ini segmen terakhir kita. So pastinya jangan lupa untuk stay tune terus bareng program-program Star Radio, dan juga buat sahabat saya yang mungkin sekolahnya mau ikutan talk show juga di sini seperti mereka, boleh tinggal kunjungin aja Instagram, tinggal DM aja untuk term and conditionnya di sana. Dan juga untuk teman-teman yang mungkin atau sahabat saya yang mau streaming terus, bisa follow di Twitch kita di Stal 94 FM, dan juga follow Instagram kita di @stal94.6fm. Dan juga jangan lupa untuk follow Instagram di SMA 8. Di mana Instagramnya? OSIS Mandeltas. OSIS Mandeltas, dan eventnya di Asta Memo Fest. Asta Memo Fest. See you terakhir buat teman-teman sahabat Bastal. Bye sahabat Bastal.